ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tenaga kerja berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2023, ketenagaan kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja penuh. Pekerja penuh merupakan pekerjaan yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, bekerja 40 jam kerja per minggu. Yang kedua, memiliki upah minimum UMR. Yang ketiga, sesuai dengan latar belakang. Nah, contohnya itu kayak pendidikan atau keahlian gitu. Nah, yang kedua itu ada setengah menganggur, merupakan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau bisa dibilang kurang dari 35 jam seminggu dan masa mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa, seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerja termasuk dalam setengah menganggur. Jenis ketenaga kerjaan. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini mendapatkan kompetensi di bidangnya melalui pelatihan formal. Contohnya ada dokter dan arsitek. Berikutnya ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian dalam bidang tertentu, baik melalui pendidikan maupun pengalaman kerja. Contoh pekerjaannya adalah supir bus dan musisi. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil atau pekerja kasar. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil ini merupakan pekerjaan yang mengandalkan tenaga saja tanpa adanya keunggulan lainnya. Contoh pekerjaannya adalah kuli. Tenaga kerja tidak terampil digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pekerja lepas atau bisa disebut freelance, merupakan orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua ada pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang disepakati secara tertulis. Yang ketiga adalah pekerja tetap. Pekerja tetap merupakan seorang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Tingkat pengangguran. Perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Rumusnya adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikali 100. Contoh soal, pada Agustus 2020, angkatan kerja di Indonesia berjumlah 110 juta orang yang bekerja sebanyak 100 juta orang. Hitung berapa tingkat penganggurannya. Nah, diketahui angkatan kerja sama dengan 110 juta orang, pekerja 100 juta orang, pengangguran sama dengan 110 juta orang dikurang 100 juta orang sama dengan 10 juta orang. Tingkat penganggurannya rumusnya sama yang di atas, berarti 100 juta orang per 110 juta orang dikali 100% sama dengan 9,09%. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Hubungan antara angkatan kerja yang tersedia. Rumusnya adalah TPAK sama dengan angkatan kerja per jumlah penduduk dikali 100. Contoh soal, diketahui jumlah angkatan kerja sama dengan 80 juta. Jumlah penduduk usia kerja sama dengan 160 juta. Nah, ditanyanya adalah TPAK-nya. Nah, TPAK sama dengan 80 juta per 160 juta dikali 100 sama dengan 50%. Selanjutnya ada rasio ketergantungan. Perhitungan digunakan untuk mencari tahu tingkat ketergantungan total, baik yang belum diproduksi muda maupun yang sudah diproduksi tua. Nah, rumusnya ada DR sama dengan P 0 sampai 14 ditambah P maka atas per P 15 sampai 64 dikali 100. DR adalah rasio ketergantungan P 0 sampai 14.
sama dengan jumlah penduduk usia muda atau belum produktif 0 sampai 14 tahun. P 60 ke atas sama dengan jumlah penduduk usia tidak produktif atau tua 65 tahun ke atas. P 15 sampai 64 sama dengan jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun. Berikut merupakan data komposisi penduduk berdasarkan usia. Milik wilayah B pada tahun 2017 jumlah penduduk bernilai 0 sampai 14 tahun sebesar 40.050.000. Jumlah penduduk berusia 15 sampai 46 tahun sekitar 25.760.000. Jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 12.020.000. Berapakah tingkat rasio ketergantungannya? Diketahui P 0 sampai 14 sama dengan 40.050.000 orang. P 65 ke atas sama dengan 12.020.000. P 15 sampai 65 nya sama dengan 25.790.000. Nah, rumusnya sama kayak di atas, berarti 40.050.000 ditambah 12.012.000 per 25.780.000 dikali 100. Berarti 52.070.000 per 25.760.000 dikali 100 sama dengan 201,9%.